Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi pada Sapaan Rohani GKJ Cakraningrat Surakarta. Tentunya Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam kondisi yang sehat oleh karena berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan menerima Sapaan Rohani yang akan kita baca dan kita terima dari kitab Amsal pasalnya yang ke-21 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Saudara-saudara, dari ayat ini renungan kita akan kita ambil sebuah judul, yaitu cek kemalasan atau periksa kemalasan. Saudara-saudara, apakah kita malas atau tidak? Kita akan bersama-sama rasakan saat ini. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Engkau masih berkenan memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama merasakan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau buka hati kami dan layakkan kami, sehingga kami dapat menerima serta melaksanakan sebagaimana Engkau kehendaki dalam firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita tentu tidak mau hidup bersama seorang pembunuh tentunya. Akan tetapi sadar atau tidak bahwa kita itu seringkali hidup nyaman bersama pembunuh yang kejam. Pembunuh itu bernama kemalasan. Apa yang dibunuhnya, saudara-saudara? Semua kemungkinan kita untuk mencapai keberhasilan. Meskipun kita memiliki berbagai faktor yang dibutuhkan untuk berhasil, tetapi bila kita malas, maka keberhasilan itu tidak akan menghampiri diri kita. Saudara-saudara, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah hidup dalam kemalasan? Amsal memberikan 4 karakter orang malas. Yang pertama, si pemalas selalu menciptakan alasan yang tidak masuk akal untuk membenarkan kemalasannya. Itu bisa kita baca dari ayat dari Amsal pasal 26 ayatnya yang ke-13. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Itulah ayat yang ke-13. Karakter yang kedua, saudara-saudara, si pemalas suka menunda suatu pekerjaan. Menunda suatu pekerjaan. Ini tertulis dalam ayat yang ke-14, Amsal 26 ayat yang ke-14. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Jadi hanya berputar di tempat saja untuk menunda pekerjaan yang harus menjadi tanggung jawabnya. Karakter yang ketiga, saudara-saudara,
Si pemalas terbiasa tidak menyelesaikan tugas yang sudah dimulainya. Jadi pemalas terbiasa untuk tidak menyelesaikan tugas yang sudah dimulainya. Ini bisa dirasakan dari ayat yang ke-15. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Setengah-setengah saudara-saudara yang dilakukannya. Dan karakter yang keempat atau yang terakhir adalah si pemalas sering merasa diri paling benar dibandingkan dengan orang lain. Ini pun tertulis dari kitab Amsal pasal 26 ayatnya yang ke-16. Demikian. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan panduan dari Amsal ini, marilah kita memeriksa diri kita dengan teliti dan jujur. Apakah kita sudah bersahabat dan bahwa bahkan kita dikuasai oleh kemalasan? Jikalau demikian, marilah kita bertobat dari kemalasan sebelum kita menyesal karena sudah membuang banyak kesempatan yang berharga untuk berhasil tanpa bisa memperolehnya kembali. Jangan lupa saudara-saudara, kemalasan juga adalah dosa yang dibenci oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak mengembangkan potensi kemampuan diri kita yang sudah dipercayakan kepada kita, dipercayakan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Maka pada Injil Matius pasal yang ke-25, Matius pasal 25 ayat yang ke-26. Demikian saya bacakan untuk kita semuanya. Matius 25 ayat yang ke-26. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam." Itulah saudara-saudara firman Tuhan yang menjadikan penguatan, peringatan kepada kita masing-masing untuk menghilangkan kemalasan yang ada pada kita. Adapun sebagai pokok renungan kita hari ini adalah kita menghancurkan masa depan sendiri secara perlahan tapi pasti melalui kemalasan kita. Saya ulangi saudara-saudara untuk kita sebagai pokok renungan kita hari ini, bahwa kita menghancurkan masa depan sendiri secara perlahan tapi pasti melalui kemalasan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.